Mumpung ada narsum yang gratisan. Ngomong kayak gitu aja ragu-ragu. Ya, saya Riza Zumarida Azra. Saya Harsono Wiwit. Ya, kami dari Serayu Network Podcast yang hari ini ngapain, Wit? Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang narsum ya. Deg-degan banget nih. Jadi narsum kita kali ini seorang tokoh nasional. Beliau lahir dan menjalani masa kecil di Banjarnegara. Sudah malang melintang. Mungkin sering kita lihat di televisi aja. Beliau pernah menjadi pansel KPK dan juga seorang sosiolog dari Universitas Indonesia. Akan tetapi untuk 5 tahun, mungkin 6 tahun terakhir ini beliau sedang sering berkunjung kembali ke Banjarnegara ya, Za. Beliau mencoba mengangkat tentang konservasi Sungai Serayu. Itu. Nah, mari kita sambut seorang yang bijak. Bapak Imam Budi Darmawan Prasojo, apa kabar Pak? Baik, Mas Wit, Mas Ya, Riza. Mudah-mudahan kopinya nanti itu bisa ditambah. Udah habis loh, 1,5 jam apa? Kode loh ini, kode. Ya ini Pak Imam, jadi kami sama teman-teman itu mencoba membuat podcast ya, yang intinya teman-teman di Banjarnegara khususnya kami agar tahu tentang gerakan konservasi khususnya menyelamatkan Sungai Serayu. Nah, kebetulan Pak Imam ini kan 2 tahun ini Pak Imam sering banget ke Banjar gitu Pak. Nah, ini sebenarnya banyak banget yang bertanya-tanya Pak. Jadi kami ada media sosial di Banjar namanya Info Seputar Banjar gitu Seputar ya. Banjarnegara. Nah, ketika kami mengupload tentang Serayu terus tentang Pak Imam itu pasti banyak banget yang tanyanya macam-macam Pak. Pak Imam mau nyalon bupati ya? Ada yang bilang mau nyalon gubernur gitu ya. Ada yang nyalon DPR RI. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Imam ke pemirsa yang berapa juta subscriber ya? Iya, insya Allah. Itu apa sih Pak? Maksudnya yang selama ini 2 tahun ini Pak Imam kolaborasikan di Banjarnegara gitu. Asbabul wurudnya apa sih Pak? Gitu seperti itu. Ya, makasih. Jadi sebelum ngomongin menjawab pertanyaan itu ya, Mas Wit. Saya ini kan dibesarkan umur 3 tahun sampai 7 tahun barangkali ya, awal-awal tumbuh ya menjadi anak-anak itu sering dus-dusan nang kali sapi. Pakai bahasa Jawa supaya melihat bahwa masih ada nih. Oh, ngapaknya kerasa banget ya. Nah, jadi saya ingat betul pada saat itu Sungai Sapi itu gemercik, suaranya gemuruh karena banyak batu, ya kerikil pasir di situ masih utuh. Setiap hari Sabtu saya itu krida, itu kan hari krida, gotong royong, anak-anak sekolah itu saya di Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro itu setiap hari Sabtu itu anak-anak berbaris ke Sungai Sapi. Itu membawa pasir untuk pembangunan sekolah. Nah, dus-dusan tentu ya. Sebelum bawa pakai kandi itu ya, terus pasirnya dibawa ditumpuk gitu. Nah, itu pas lagi mandi itu. Airnya masih jernih, belum ada itu polusi limbah tapioka kayak gitu. Sekarang kan udah warnanya mengerikan itu dan pasti gatal kalau untuk mandi itu. Nah, jadi tahun 2004 atau berapa ya, kalau saya lupa itu, kami melakukan upaya penghijauan. Sebenarnya nggak cuma hanya 2 tahun ini. Jadi di desa tempat saya itu, yuk gotong royong, kita tanam kembali, paling tidak di tempat desa kita itu bisa nggak kita paling tidak mengurangi kerusakan lingkungan. Harapannya mengurangi sedimentasi, mengurangi mata air yang mati itu jangan sampai terjadi, gitu-gitu loh. Dan itu terjadi 20 tahun yang lalu, Pak Imam. Ya, betul. Nah, terus ada filmnya. Jadi kalau nanti saya titip di karena di YouTube ada bagaimana upaya itu dilakukan gitu ya. Nanti alamatnya tolong dicantumkan. Nah,
Jadi sebetulnya kepedulian terhadap lingkungan itu di kampung tuh sudah cukup lama. Tapi karena kesibukan di negara ini kan banyak ya. Mulai tsunami di Aceh, betul, di Pak, Padang, terus kemudian di Jogja, Maluku juga. Maluku lah. Jadi saya pulang dari Amerika kan tahun 97, 99 itu terjadi reformasi. Sesudah reformasi kita kan perang saudara tuh di Maluku lah. Iya, Itu Pak. saya sering bolak-balik ke Maluku. Maluku mereda ke Poso, kan nular itu. Iya, Pak. Ya. Betul, Terus betul. kemudian ke Ternate itu sampai Jailolo. Setelah itu mulai mereda, baru Aceh. Aceh bencana di Jogja, bencana di Padang, termasuk bencana di sini yang longsor di Ya. desa apa itu Cijeruk gitu lah. Itu saya ikut terlibat di situ. Iya. Nah, fokusnya pada saat itu memang bagaimana kita itu mendamaikan sesama kita ya. Karena saya tuh terbayang-bayang terus, waduh, negeri kita ini udah pulaunya kepencar-pencar, sukunya begitu banyak, agamanya juga banyak, beragam. Masa sih nasibnya kita seperti kayak Bosnia? Nasibnya seperti kayak di negeri-negeri di Timur Tengah gitu. Nah, waktu itu saya tidak sendiri ya, dibantu oleh banyak teman, termasuk TNI. Saya minjam pesawat TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut gitu kan. Ya, untuk membawa bantuan ya, Pak? Bawa bantuan, ya sebenarnya modal berani aja saya telepon, bisa nggak minjem Herculesnya gitu kan. Minjem Hercules loh saya. Nah, waktu di Papua sama, minjem kapal perang. Karena apa? Kalau mengangkut bantuan ke Nabire, itu nggak mungkin, nggak masuk akal kita. Karena bantuannya berapa, untuk ongkos transport berapa. Nah, minjem Angkatan Laut. Modal nekat aja. Yang orang Banyumas kan gitu, modal nekat. Ketemulah panglimanya, ya. Nah, terus Pak, daripada patroli kosong, bisa nggak itu diisi semen, seng, bantuan-bantuan gitu. Nah, waktu itu ada yang jawab, ini kapal perang Republik Indonesia, bukan apa namanya? Kapal barang. Bukan kapal barang gitu loh. Nah, saya juga bilang, tapi Pak, saya kan juga belajar. Pada saat tidak ada perang, itu ada yang namanya military mission other than war. Jadi misi tentara selain perang. Nah ini gitu loh, nggak mau kalah debat kan. Nah, akhirnya ini justru justifikasi TNI ada, dan saya kira TNI itu akan bagus sekali hubungannya dengan masyarakat kalau di saat rakyat menderita, di situ TNI hadir. Termasuk kapal perangnya, masa kapal perangnya ngangkut barang aja, nggak bisa gitu. Dan kita nggak akan ganggu deh, Bapak mau nembak-nembak apa, kita di daerah dak yang daerah barangnya itu. Nah, akhirnya ke Nabire, sampai 2 kapal perang. Nah, ke Aceh juga begitu. Nah, sama setelah itu baru kita bicara, wah, bencana ini ternyata nggak karena konflik aja, tapi bencana lingkungan yang lebih mengerikan. Kalau bencana konflik, itu bisa diidentifikasi spot-spot tertentu lah. Ya, dan itu perusaknya itu ya bisa, ya walaupun banyak gitu ya, tapi tidak sebanyak perusak lingkungan. Karena perusak lingkungan itu seringkali nggak sadar. Betul, Pak. Termasuk saya sendiri kan bisa jadi. Yang ngomong lingkungan tapi di rumah masih pakai AC gitu kan. Ngomongin lingkungan tapi masih pakai mobil yang juga mobilnya mengeluarkan emisi gitu. Kan itu sebenarnya ada inkonsistensi gitu. Tapi seringkali ya udah kalau begitu kita emang masih ada kemunafikan gitu lah kira-kira, tapi orang munafik yang sadar gitu kan, lebih baik kan. Oke. Istilahnya keren ini. Nah, tapi kita berusaha untuk bisa nggak konsisten. Yang belum mampu ya udah. Gitu. Nah, diimbangi dengan tadi gerakan lingkungan. Mudah-mudahan dosa yang kita lakukan, yang sengaja maupun tidak disengaja maupun yang direncanakan ini bisa terhapus dengan kita ada mengeluarkan polusi, tetapi kita menanam. Nah, ternyata gerakan yang kita lakukan di Desa Merden, tempat saya dulu dibesarkan, itu menginspirasi banyak teman. Kalau begitu Pak, gedein aja. Nah, jadi akhirnya saya mulailah terlibat gerakan lingkungan di beberapa tempat. Tetapi ternyata salah satu yang paling parah di kampung sendiri, Pak. Di kampung sendiri. Nah, jadi tahun yang lalu 2023 saya ditelepon
oleh Bupati Banyumas, Iya. Pak Husein ya. Siapa namanya? Pak Husein betul. Pak Husein ya. iya. Nah, Pak Husein itu lagi marah ke Geodipa dan marah juga ke teman-teman yang petani kentang yang ada di Ke Indonesia Power ya, Pak? ya ini Indonesia oh Geodipa lagi marah dengan Indonesia Indonesia Power Power. karena dia melakukan Flushing. ya. ya, terus kemudian marah juga dengan teman-teman yang dianggap menjadi biang keladi sedimentasi di Sungai Serayu. Serayu. Kan itu pada saat di flushing ya, digelontorkan lumpur-lumpurnya itu kan mencemari ya, sehingga petani peternak ikan ya mati itu. PDAM juga ya Pak? PDAM ada mandi nggak tahu berapa hari gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu terjadi. Nah, saya ke Banyumas ketemu dengan bupatinya. Nah, ketemu juga dengan orang yang marah, anak muda, betul. alumni ITB itu. Iya, Pak. Mau membawa orang ke Dieng gitu kan, itu potensi konflik lagi. Wah, kalau itu terjadi, saya teringat lagi, wah ini awal dari sebuah konflik seperti di Maluku, ya. gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, terus mulailah diskusi-diskusi yang lebih dingin bahwa ternyata ini tidak bisa disalahkan begitu aja. Petani-petani yang ada di Dieng yang bertanam kentang, karena kan dia sudah lakukan berpuluh-puluh tahun. Betul Pak. Nah, kalau itu nggak ada alternatif pendapatan untuk keluarganya, kan nggak mungkin kita itu bisa melarang begitu saja, karena itu masalah hidup mereka. Nah, itulah yang terus akhirnya masuklah dalam upaya kita yang lebih komprehensif ya. Saya bukan ahli lingkungan, saya banyak belajar dari para petani ya. Banyak belajar dari para ahli, tetapi ternyata rakyat itu nggak sebodoh seperti orang katakan. Misalnya contoh begini, itu petani kentang di sana, itu kan buat guludanya, buat apa? Terasering. Terasering. Apa, Pak? Teraseringnya itu kan kalau menurut ahli itu harus sabuk bumi, harus melintang. Iya. Betul. Ya. Kenapa masyarakat di sini kayak gini gitu? Itu Pak, harus ada kebijakan yang melarang mereka itu membuat jalur tanamnya itu vertikal, harus melintang. Saya tanya, kenapa harus melintang? Ya supaya jangan terlalu cepat gelontornya. Kalau toh itu terjadi polusi. Masuk akal. Oh, saya udah mulai ngomong, Pak, Bapak keliru sih. Petani coba deh kita mulai melintang. Insya Allah itu akan mengurangi sedimen di Sungai Serayu. Langsung ke petani Pak Imam. Iya, ya, kan saya dialog dengan petani. Bapak itu kan akademisi, Bapak dengerin orang-orang dari itu kan, orang yang ahli pertanian yang nggak pernah jadi petani, gitu, kira-kira gitu. Nah, terus dijelasin bahwa Pak, kalau saya buat melintang, ada hujan, airnya ngembeng. Kalau ngembeng, busuk kentang saya. Gitu. Nah, jadi teorinya secara orang kampus benar memang supaya tidak terjadi longsor. Tapi terus perut kamu gimana kalau kentangnya pada busuk? Tuh. Iya. Nah, jadi perlu ada cara lain. Nah, itu sampai hari ini saya masih nyoba. Gimana kalau kayak gini, miring gitu misalnya kan? Tapi kan itu masih belum teruji. Apakah itu betul mengurangi sedimentasi? Terus biayanya ya supaya guludanya itu agak miring gini, bukan melintang. Lagi-lagi banyak teori yang harus dilakukan, dibuktikan bahwa apa betul itu mengurangi sedimen. Tapi intinya adalah transformasi pertanian ya yang lebih ramah lingkungan dan bisa menggantikan pendapatan petani. Ya, sejajar paling tidak. Syukur-syukur lebih untung. Nah, itu tantangannya. Kira-kira gitu. Jawabannya panjang banget ya. Nggak Pak. Bagus banget Pak penjelasannya. Karena ini Pak Imam, ternyata masyarakat Banjarnegara ya, kan kita sering nongkrong sana, nongkrong sini tuh ternyata sebagian besar itu kurang sadar Pak. Banyak sekali di masyarakat itu acuh tak acuh terhadap kondisi Sungai Serayu. Artinya mereka tidak berpikir jauh ke depan untuk anak cucu ya, Jadi bahkan sekelas tukang mancing pun mereka banyak yang sadar ya. Setelah hujan, kenapa airnya itu keruh Pak? Keruh sekali. Banyak ikan-ikan yang mati karena mungkin teler ya, mabuk karena mungkin udah banyak pestisidanya gitu Pak. Banyak yang sadar, banyak juga yang nggak mau tahu gitu. Makanya mungkin di sini juga pengen belajar lagi nih Pak Imam untuk menumbuhkan kesadaran ke
masyarakat Banjarnegara pada khususnya ya Zia. Karena kita yang paling vital dialiri oleh Das Serayu, daerah aliran Sungai Serayu gitu Pak Imam. Ya. Ya, intinya sebenarnya bukan hanya kesadaran, tapi bagaimana kesadaran apa betul berkontribusi pada perubahan perilaku. Perilaku di dalam bertani. Itu kan intinya itu. Kalau sadar saya Pak. Masalahnya ini gimana ini perut saya gitu, kira-kira gitu. Saya tahu itu akan merusak, saya tahu itu akan membuat sedimentasi, saya tahu itu apa pupuk yang berlebihan itu akan juga bahaya buat kentang yang nanti orang yang akan mengkonsumsi kentang saya. Tapi ini ada, nah jadi saya dengar gini nih ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan saya bisa menangkap ya apa secara saintifik bisa diuji ya. Jadi ceritanya kan gini, orang kentang masuk ya. Iya. Karena sedimen terkikis, lama-lama lahan lapisan yang suburnya kan habis. Iya. Betul Pak. Kira-kira Iya, gitu. iya, betul Pak, betul. Nah, cara ngatasinya gimana? Supaya lapisan humus yang paling atas itu bisa tergantikan. Kita kasih pupuk kandang, Pak. Nah, dikasih pupuk kandang. Iya. Namanya apa? CM? CM, lemi. Diambil dari mana? Diambil dari Surabaya. Iya, Jawa Betul kan? Timur sebagian besar, Pak. Ya, dari Jawa Timur lah Iya. pokoknya. Masuklah bertruk-truk di situ. Betul. Betul kan? Betul, Pak. Tapi kita juga lupa CM-nya itu ada bakteri, ada virus, Betul, Pak. ya kan? Iya. Virusnya apa itu? Saya lupa namanya. Salah satunya bakteri E. coli, Pak. Bakteri E. Nah, coli. macam-macam. Itu ada yang ingat nggak yang di Nusa Dua, Nusa Bambu Nusa itu kan untuk apa sedimen aja harus dites. Ada nggak? Bakterinya ya Pak, ya, untuk pembibitan ya, bambu virusnya ya, Pak. nggak Iya, bambu iya. gitu. Nah ini juga, ini potensi anunya virusnya itu yang merusak kentangnya itu juga luar biasa. Nah akibatnya karena virus itu atau bakterinya itu apa menggerogoti tanaman, dikasih pestisida. Nah sekali pestisida nggak mempan, 2 kali, 3 kali. Nah jadi akhirnya over. Nah begitu itu terjadi lama-lama kan terus semuanya terkena pencemaran. Nah ada yang mengatakan pada saya kalau tanah udah terlanjur rusak kayak gini, apalagi CM-nya itu makin hari makin mahal, lahannya makin rusak, dia ngambil lahan yang lebih bagus. Di mana? Di bukit. Ya, Pak. Atas kan jadinya. Ya. Makanya Anda lihat di Dieng itu orang bertanam tenang sampai ke puncak bukit. Betul. Karena di situ lebih bagus daripada yang Di bawahnya di ya, bawah, Pak. karena bawah udah terlalu diperkosa kelamaan gitu loh. Nah, akhirnya itulah longsoran itu makin menjadi-jadi. Nah, karena musim hujan datang setiap tahun, maka longsornya secara sporadis di mana-mana terjadi. Nah, saya menjadi ngeri. Satu potensi bencananya adalah karena sedimennya numpuk di Indonesia Power di Waduk Merica. Maka di situ yang sangat mungkin kalau nggak diatasi, saya tidak ingin mengindikasikan bahwa ini seolah-olah kayak New Patani gitu loh. Enggak. Gitu. Tapi ini akan mungkin jebol. Dan ada studinya, kalau jebol itu kira-kira apa yang dampak yang terjadi di kanan kiri dari Sungai Selayu daerah hilir. Dan di bawahnya yang paling parah ya, Pak. Bawahnya paling parah, kalau hanya menggenangi sawah masih mending. Kalau jalan Di situ raya. ada rumah dan jalan raya. Mati itu semua ekonomi. Itu nggak hanya air ya, Pak, tapi lumpur juga ya, Pak. Nah, kalau air bisa menyusut, lumpur gimana caranya ngatasi? Yang lumpurnya lumpur yang ada racunnya ya, Pak. Lumpurnya yang ada pestisidanya. Itu tuh ya pertama itu. Iya. Nah, terus kemudian gimana nasibnya sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang bertani sekarang? Kalau itu longsor terus-terusan, pertanian yang sekarang ini menopang ekonomi keluarga mereka juga nggak akan mungkin bisa dilakukan. Bisa dijalankan kembali. Nah, itu kan artinya bencana ekologis yang akan mengenai kesehatan mereka, mengenai ekonomi mereka, dan jangan-jangan mengenai kehidupan mereka. Kita berkejaran dengan waktu. Sementara orang mengatakan kayak seperti nggak ada apa-apa. Nah, Betul, ini kan Pak. Iya, Pak.
Kita ini kan dianugerahi Tuhan ya. Kebetulan orang yang dapat kesempatan pendidikan. Pendidikan itu buat saya itu kan orang yang dia anugerahi kesempatan melihat ayat-ayat Tuhan ya secara lebih komprehensif. Itu orang yang berilmu gitu loh. Ayat-ayat Tuhan itu kan nggak hanya yang ada di dalam kitab suci, tetapi termasuk tanda-tanda alam, ayat-ayat kauniyah. Nah ini ayat kauniyah nih. Sementara kita ngaji tiap hari, malah banyak banget orang yang hafal Al-Quran, tapi tidak ditemukan tentang ayat-ayat tentang bencana ekologis yang mungkin akan terjadi di wilayah kita. Nah, saya datang ke sini tuh udah umur segini ya, bukan untuk ya wisata kayak gitu, tapi saya ini gimana caranya tadi membangun tentang kesadaran itu. Tapi apakah kesadaran itu kalau tumbuh sekalipun akan diikuti dengan aksi yang nyata? Nah, ini di kampung Gagot ini kan mazhabnya mazhab aksi. Ya kan? Luar biasa. Ya kan? Nah, kita ini di sekolah itu mazhab omon-omon, gitu kan, kebanyakan ngomong, ya, tetapi tidak melakukan aksi. Nah, tentu bukan berarti kalau Bung Karno bilang kan banyak bicara, banyak bekerja kan. Ngomong juga perlu. Tapi ngomong yang mencerahkan, ngomong yang memberikan wawasan, ngomong yang memberikan kesadaran. Tapi nggak cukup, harus ditindaklanjuti dengan aksi. Nah, jadi Kampung Gogot ini dengan segala kesederhanaan ya, tapi ini adalah contoh bagaimana sebuah kampung harusnya dikelola. Luar biasa. Inilah contoh sebuah kampung yang menurut saya, dalam istilah yang lebih ilmiah, digunakan oleh MIT Ezioni ini sebagai responsive community, komunitas responsif. Komunitas responsif itu adalah warganya semua berdialog, berinteraksi, kemudian dia proaktif melakukan langkah-langkah nyata di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Inilah komunitas responsif. Saya bermimpi seandainya saya punya panjang umur dan diberi kesempatan ngelihat, saya kepengen ada kampung Gogot kayak gini menebar di semua Indonesia. Luar biasa. Berapa gue dibayar nih? Tapi itu intinya lah. Jadi gerakan Sungai Serayu, penyerapan Sungai Serayu ini hanya mungkin dilakukan bukan hanya karena misalnya tiba-tiba pemerintah menggelontorkan dana triliunan gitu. Bukan itu intinya. Kalau itu terjadi juga membantu, tapi kayaknya kalah deh dengan IKN. Kita nggak mungkin bertempur dengan IKN ya, yang itu menjadi keinginan politisi ya untuk melakukan itu dengan gelontorkan triliunan ke sana. Dan Pak Imam nggak hanya menggerakkan champion-champion, tapi juga kemarin kan sempat viral Pak, jadi 5 bupati nyuratin presiden ya Pak, yang dikoordinir oleh Pak Imam. Itu bagaimana Pak? Gini, dalam sinergi itu, kalau hanya masyarakat, itu kan nggak kuat. Karena apa? Pemerintah itu kan tugasnya adalah mengelola seluruh anggaran dari pajak rakyat, mengelola dari sumber-sumber hasil bumi yang ada di negeri ini. Nah, kalau dia itu di dalam mengelola itu tidak bisa melihat bahwa ini ada sebuah kepentingan yang menurut saya sangat penting ada di jantung penduduk yang 5 dari kabupaten itu kira-kira 6 juta orang, sedangkan IKN itu nggak nyampe 1 juta Mas penduduknya. 100.000 Pak maksimal. Iya, nggak dua kabupaten sekitar itu. 900 ribuan lah kira-kira kalau nggak salah. Tapi kalau wilayah desanya itu ya paling 500-an. Nah ini 5 juta di wilayah ini ya, dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas sampai 5 juta orang. Kalau kesapu oleh bencana ini, itu bagaimana ngatasinya? Nah, kesadaran politis seperti itu harus ke pusat, ke presidennya, yang menyurati 5 bupati. Hasilnya alhamdulillah tidak dibalas.
Artinya apa? Artinya ini indikasi bahwa kita harus gerak sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang pusat yang lagi keblinger ke arah lain. Pak, maaf Pak, saya potong Pak. 5 bupati ini menandatangani sebuah surat. Ya. Tapi itu bukan inisiatif dari 5 bupati sendiri ya. Pak Imam yang menginisiasi ya Pak? Nggak, sebenarnya kesadaran bupati sudah Iya. ada. Sudah ada. Tapi kan gagasan bahwa bupati itu kan berpikirnya seringkali hierarki. Ya. Apa pantas ya bupati menyurati presiden? Gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi pantas banget Pak. Apalagi ini menyangkut nasib rakyat gitu. Nah, kan satu persatu saya datang Pak. Ini sinerginya harus pemerintah pusat, harus pemerintahan provinsi, kabupaten. Nah, demikian juga perusahaan-perusahaan yang ada di sini minimal ikut Betul. terlibat. Makanya Indonesia Power, PLN, Geodipa, itu semua perusahaan-perusahaan seperti itu harus dilibatkan. Masyarakat yang menjadi tulang punggung, baik itu kalau ada korban maupun menjadi pelaksana, itu juga harus dilibatkan. Karena apa? Pemerintah bilang, Pak, kami nanam pohon udah jutaan, tapi dicabut lagi, gitu. Itu kan artinya apa? Ada masalah juga di kita ini, di masyarakat. Nah, jadi sinergi itu harus dilakukan. Nah, apa mudah? Wong perjuangan Nabi Muhammad aja ada Abu Lahab. Nah, problemnya kan kita kebanyakan Abu Lahabnya. Nah, oleh karena itu menurut saya asosiasi Umar bin Khattab itu harus ada, gitu kan? Nah, asosiasi Sahabat-sahabat ya, Pak. sahabat-sahabat Nabi itu harus muncul di banyak Betul. tempat, gitu kan? Jadi barisan-barisan yang bernuansa pada kebaikan itu harus diperkuat, ya. Jangan biarkan asosiasi setan itu menjadi mengkristal, menjadi barisan yang kuat, gitu. Nah, inilah lagi-lagi kampung Gagot ini adalah contoh sebuah kampung bukan kerumunan tetapi barisan. Ya, ini aku bukan ngomong kayak gini karena aku lagi pas ada di sini loh. Tapi ini yang saya maksud dengan responsive community. Nah, saya juga sedang, ini ada teman sama Mas Maman, Mas Riza ya, dan itu di dekat Merica sedang membuat kampung apa namanya? Kampung Ilmu Serayu Network. Kampung Ilmu Serayu Network. Kan hampir mirip lah gagasannya seperti ini. Saya di Purwakarta juga sedang ada Kampung Ilmu Purwakarta ya, di dekat Citarum. Ya pelan-pelan, namanya juga nggak punya duit, ya kan? Kalau kita punya uang sendiri nanti akan ada unit-unit usaha. Mudah-mudahan kita akan sustain ya, tidak tergantung pada bantuan banyak pihak, tetapi kita sendiri juga bisa membuat unit-unit usaha. Itu mudah-mudahan. Ya, siap-siap Pak. Itu secara tidak langsung. Silakan diminum loh. Pak Imam menjawab bahwa Pak Imam sendirilah yang menginisiasi ya. Iya nggak, Zah? Ya, saya nggak mau klaim itu, dan pada saat yang sama saya kira kita nggak politis kalau nggak taktis kalau ngomong kayak gitu, karena tetap yang namanya yang bertanggung jawab pada kepala daerah di dalam kaitan dengan struktur birokrasi. Rakyat seperti saya, seperti Anda itu bisa mengusulkan, tapi keputusannya kan bupati, bukan saya yang berinisiatif, tapi gerak dari para bupati itu ya untuk berkolaborasi dan kemudian sama-sama menyentuh dan alhamdulillah Pak Luhut, Pak Pramono Anung, waktu itu Pak Pratikno, terus sekarang hari ini nih Sri Mulyani Sri Mulyani ya, Pak Wamennya tadi udah telepon bahwa dia akan berkunjung. Ya pelan-pelan Mas, karena di dalam kebijakan publik tuh berkompetisi, ya berkompetisinya tuh semua orang dianggap masalah yang ada di daerahnya tuh penting masalahnya. Nah, kalau kita mengusulkan tentang tolong dong diperhatikan masalah Serayu ini, di tempat lain sama, saya juga menderita. Nah, ini kan kompetisi penderitaan untuk mendapatkan perhatian gitu loh. Nah, oleh karena itu, betapapun misalnya nanti kita dapat dukungan ya, bantuan, itu kita sendiri juga harus bergerak. Nggak bisa kita menyerahkan hanya karena dukungan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Kita sendiri gerak
Ya, Lagi-lagi kampung Gagot ini harus dan ini menarik ini ya Pak Imam. Jadi ini kan butuh nafas panjang ya gitu. Butuh nafas panjang, kerja-kerja kolaborasi untuk apa ya Pak Imam, agar bisa sustain dan setidaknya cita-cita besar kita ya Pak untuk menjaga lingkungan ini kan bisa tercapai. Tapi kalau kita tarik lagi ke akar ya Pak Imam, ini kan terkait paradigma juga ya Pak Imam. Bagaimana itu dataran tinggi Dieng itu kan tadinya nggak ada sama sekali kentang ya Pak. Tadinya itu apa itu yang buat merokok? Tembakau Pak. Tembakau, terus datanglah ekspansi petani dari Pangalengan ya Pak. Terus transformasi ekonominya sangat cepat Pak. Karena paradigmanya adalah paradigma ekonomi ya Pak, seperti itu. Tapi tanpa mempertimbangkan ternyata 30 tahun setelah masyarakatnya akhirnya sejahtera, sekarang memang sejahtera Pak. Tapi yang terjadi adalah sedimentasinya sudah 90% gitu. Yang di atas sejahtera, yang di bawah enggak. Nah, menurut Pak Imam yang paling ideal itu bagaimana sih Pak gitu ya? Ini ya Pak, biar seimbang ya Pak gitu ya. Jadi akademis banget nih pertanyaannya. Nah, jadi kalau di kampus-kampus itu biasa diskusi ya tentang ketersesatan pembangunan. Ya kan, tersesat nih istilahnya. Jadi ini nggak diderita oleh hanya kita ya, wilayah kecil di sini, tapi secara global. Kalau lihat peradaban dunia itu kan awalnya kan masyarakat sangat sederhana ya, kayak suku-suku yang Badui, ya, suku-suku Dayak yang ada di pedalaman, yang dia menyatu dengan alam. Alam itu adalah bagian dari kehidupan, kan kira-kira gitu. Dan dia sangat-sangat peduli terhadap kelestarian alam karena itu rumah mereka, di mana mereka bergantung. Wisdom atau kearifan seperti itu makin hari terkikis. Tentu nggak langsung loncat ke era industri seperti sekarang, tapi melalui era pertanian dulu. Pertanian itu kan kalau dalam pemahaman saya itu adalah era di mana masyarakat itu sudah punya kemampuan ya, walaupun dalam hal yang terbatas, mengolah lahannya. Ya, peradaban pertanian awal itu kan di Sumeria. Ya, makanya orang sering menafsirkan itulah sebetulnya surga dunianya pada awal. Sumeria ya. Sumeria. Di Irak sana, dekat Sungai Tigris ya, di lembah situ. Nah, disitulah peradaban pertanian muncul, mengolah lahan untuk kepentingan komunitas, sehingga mereka nggak harus jadi nomad, nggak harus berpindah-pindah. Kalau masyarakat berburu itu kan hidupnya berpindah-pindah kayak di India dulu tuh. Tapi masyarakat pertanian menetap, bercocok tanam. Nah, bercocok tanamnya biasanya memperhatikan lingkungan, tanahnya diperhatikan, bibitnya juga masih asli. Saya masih ingat tuh kakek saya dulu, pupuknya itu adalah dengan dia membuat lubang, sehingga daun-daun dimasukkan ke lubang, jadi sebenarnya kompos. Gitu komposter kan? Gitu ya Pak? Iya, dia melakukan komposter. Nah, terus bibit kita punya, desa itu punya bank bibit sendiri. Zamannya Pak Iman kecil ya Pak? Zaman saya kecil tuh masih ingat, bibit padi, bibit ini. Jadi masyarakat itu mandiri di dalam bibit. Nggak ada bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian, apalagi bibit impor dari Cina pula. Nah, jadi dulu tuh kemandirian itu muncul. Nah, terus kan di era industri ini termasuk pertanian kena. Apa yang terjadi? Nah, kita mulailah itu intensifikasi pertanian dengan teknologi pertanian yang bisa jadi itulah awal kerusakan lingkungan. Misalnya pupuk organik, anorganik, pupuk kimia. Terus kemudian GMO mulai muncul. GMO ya Pak. Terus kemudian muncul lagi pestisida itu, Pak. Ya, yang muncul. Nah, itu adalah buah dari revolusi hijau. Yang betul meningkatkan meningkatkan hasil pertanian, tetapi dipertanyakan seberapa jauh itu kerusakan yang diakibatkan, sehingga terjadilah ketidakberlangsungan di dalam
peradaban pertanian. Itu diskusinya kan itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu revolusi hijau ini perlu direvolusi. Nah, itu judul bukunya guru besar di IPB. Merevolusi Revolusi hijau. Iya, gitu. Karena apa? Dianggap revolusi itu adalah biang keladi dari masalah, gitu loh. Nah, tetapi di sisi lain ya, itu ada abad industri dengan ekonomi kapitalis. Kalau dulu kan kita bikin pakaian itu kan dirajut untuk kepentingan komunitas. Sekarang abad industri ada pabrik tekstil yang tidak hanya pikirannya kan nggak mungkin pasarnya komunitas, tapi seluruh dunia. Dan itu harus berproduksi terus dengan buruh yang ada. Betul, Pak. Kalau kelebihan, kalau perlu dibakar gitu kan, supaya harganya tetap Stabil. sehingga yang jadi korban adalah sumber alam ini. Dan itu terjadi di banyak tempat karena ini kayak treadmill itu. Anda kalau olahraga kan pakai treadmill. Ekonomi kayak gitu. Kalau treadmillnya berhenti, itu dianggap apa? Setback. Malah kalau bisa treadmill makin lari harus makin cepat. Itulah yang namanya economic growth. Nggak boleh berhenti. Nah, jadi karena ekonomi harus berproduksi terus, maka konsumen kita ini rakyat juga harus dipacu. HP ini harus berganti setiap 6 bulan sekali. Muncul yang baru, muncul yang baru, walaupun sebetulnya yang lama masih bagus. Itu kan? Iya, Pak. Betul. Nah, jadi itulah yang namanya marketing. Sebenarnya menciptakan kebutuhan yang sebetulnya bukan kebutuhan yang ada. Itu dipicu terus. Nah, dalam industri seks sama. Seks itu kan hubungan suami istri gitu kan, tapi dipacu terus supaya orang itu cari lagi yang baru, cari lagi pasangan itu sampai korbannya ketua KPU, gitulah kira-kira gitu. Padahal football loh Pak di Semarang. Lah iya kan, jadi karena apa? Kalau menurut saya perspektif sosiologis ini adalah korban marketing seksual industry. Aduh. Nah, bener nggak? Itulah yang akhirnya alam ini menanggung beban. Karena apa? Produksi-produksi kapitalistik ini itu tidak mengenal batas, gitu loh. Nah, oleh karena itu paradigma yang sekarang harusnya dikembangkan adalah bagaimana paradigma yang sejalan dengan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Buat orang yang nggak ngerti artinya, tolong dibuka. Kan bermegah-megahan, ya sampai ke liang kubur. Itu kan drive orang untuk bermegah-megahan gitu, tanpa batas. Itu ciri-ciri yang kapitalistik ini. Nah, problemnya kita ini melawan marketing agent ya yang menawarkan produk baru, menawarkan gaya hidup baru, menawarkan kenikmatan baru ya tanpa batas yang mengorbankan alam itu terus menerus. Sementara kampung Gagot yang kayak gini harus melawan industri itu. Nggak mungkin, kalah pasti kalau tidak berjejaring gitu loh. Kalau cuma satu, sini cuma nggak. Nah, bakalan dilihat sebagai potensi perlawanan yang berarti. Anda yang lihat orang marketing agent kayak gitu, ketawa dia. Karena apa? Ini ketibal daripada musuh-musuh kapitalis ya Pak? Iya. Ini hal-hal community development yang berbasis lingkungan ini masih dianggap bukan gerakan yang membahayakan buat orang yang betul-betul yang bermazhab itu. Tapi kalau ini berjejaring baru berhitung. Oke, Anda tetap bisnis, tapi tolong dong jangan merusak. Gitu. Kalau Anda udah mulai bisa ngomong kayak gitu, mempengaruhi kebijakan dengan kekuatan jejaring, baru mereka akan nganggap Anda. Iya, Pak. Halo kan? Iya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Anda ngomong paradigma pembangunan adalah, saya bukan termasuk orang yang anti terhadap pembangunan juga. Ya. Kita tetap harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena apalagi masyarakat kita kan masih dalam situasi yang
ekonominya, Iya. hidupnya, kesejahteraannya itu rendah. Tapi yang menjadi soal adalah seberapa jauh orang-orang ini mendapat kesempatan untuk hidup layak, Ah, ya, betul, Pak. tanpa harus merusak. Iya. Sebetulnya kelayakan ini sangat mungkin dicapai kalau tidak ada orang serakah. Nah, itu, Pak. Ya. Kan menjadi soal adalah gini, Iya, iya. orang buruh di sini sehari berapa? 85, 90. 85 ya. Iya, Pak. Padahal makan berapa dengan keluarganya? Kan hidup yang super pas-pasan. Iya. Sementara ada orang punya uang triliunan. Triliunan ya. Triliunan. Punya rumah, peternakan rumah. Peternakan rumah. Peternakan rumah. Gitu. Mobil Ferrari, nggak usah ngomongin luar negeri. Iya. Itu ada orang yang ini level wali kota, bupati lah. Itu Ferrarinya di garasi banyak banget. Gitu. Coba aja Anda lihat itu. Yang di Tangerang Selatan itu suaminya. Oke, Pak, ini menarik banget. Ya nih, ini Pak. belak-belakan Iya, Anda Pak, nggak iya. enak ngomong kayak gitu. Itu ada itu. Betul ada bupati yang kayak gitu kan. Orang itu di pers gitu, kenapa mesti harus takut gitu loh. Artinya apa? Ada orang yang berlebihan melebihi batas. Itu kan menyangkut lifestyle, Iya. menyangkut gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup kayak gitu dikurangi, dengan cara apa? Kalau Mbak Riza kemarin ngobrol, kita kata-katain aja. Apa apa pengaruh? Kalau di Jerman nggak usah dikata-katain, pajekin Pajaknya. aja yang gede. Kita nggak gitu nggak ya, Pak? Ya malah mau amnesti Amnesti pajak. supaya dia mau menginvestasi uangnya di Indonesia daripada lari gitu kan. Nah, jadi yang di atas dibebaskan pajak ya Iya. demi supaya dia investasi di sini, Iya. sementara orang kayak Anda dipajekin Buat tapera, Pak. Tapera. kamera lah segala macam. Nah, itu ketidakadilan kayak gitu menjadi persoalan. Nah, jadi lagi-lagi paradigma yang harus kita kembangkan adalah kesejahteraan manusia tetap, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan ekologis. Semuanya bagaimana? Tidak hanya masalah kesejahteraan lahir, tapi kesejahteraan batin. Sehingga tempat kumpul kayak gini, ini nggak hanya sekedar berfungsi sebagai tempat sinergi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan batin. Karena social happiness itu Iya. tidak akan tercipta kalau tidak ada tempat di mana orang itu mengungkapkan isi hatinya. Untuk curhat gitu ya, Pak? Curhat Iya. itu penting dalam situasi kayak gini. Iya, iya, iya. Karena orang-orang kayak Anda kan pasti stres menghadapi situasi kayak gini. Nah, masuk ke sini dengan pisang yang seperti ini, pulang tuh udah mulai fresh. Iya. Jadi pemerintah harusnya yang menggunakan pajak kita Iya. membangun sentra-sentra pertemuan seperti ini. Kalau dulu masyarakat adat dia punya gedung-gedung Pasti punya ya, adat. Pak? Pasti. Iya. Karena itu adalah tempat di mana orang membangun social happiness. Nah, lagi-lagi paradigmanya nggak hanya ekonomi supaya di sini kita belajar bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi komunitas, kan nggak hanya itu. Iya, iya. Tapi coba deh, ada orang yang baru aja dimarahin suaminya, bisa datang ke sini nggak? Ada suami yang baru aja dimarahin istrinya, bisa sambil bercanda-bercanda yang nggak mesti harus diungkapkan, tapi kan melupakan kesebelan di rumah Iya, kan bisa pelipur saja. lara juga Pelipur ya, lara. Pak Imam. Nah, itu Iya. penting gitu. Nah, kalau di luar negeri melalui olahraga, makanya banyak sekali sentra-sentra, misalnya main basket, terus kemudian tempat-tempat art community kayak gitu-gitu. Itu bagian infrastruktur, tapi harus ada yang mengorganisir ini. Makanya saya menghargai sekali inisiatif sebuah kampung. Ya, kalau tadi nggak salah saya nangkap nih ya, warganya sepakat rumah dan halamannya dijadikan bagian dari Edukasi ya, Pak. aset edukasi. Jarang banget loh kayak gitu konsep. Iya, iya. Nah, terus termasuk ini bukan miliknya komunitas, adalah milik warga yang menyerahkan kepada komunitas untuk dijadikan sebagai fasilitas yang memfasilitasi komunitas. Jadi
unsur ownership tetap terjaga, tapi unsur sosial itu masuk di situ, gitu. Itu unik, itu belum pernah saya kan bayanginya adalah apa? Ya kita beli, punya yayasan, untuk mewadahi masyarakat. Tapi kalau ini ownership tetap warga. Menurut aku derajatnya lebih tinggi daripada yang konsep itu. Nah ini secara nggak langsung Pak Imam ini pasti akan mendukung ownernya Kampung Gagot ini maju jadi Bupati Banjarnegara. Ya, kalau aku sih nggak kayak gitu. Jadi apa? Tidak usah berebut kekuasaan, tapi berebut kerjaan aja. Karena kalau Anda itu masuk jadi bupati, belum tentu Anda itu bisa melakukan kayak gini. Karena yang Anda layani itu adalah kepentingan-kepentingan yang belum tentu berorientasi pada rakyat. Kan saya bilang belum tentu. Bukan berarti jadi bupati itu sama sekali tidak baik gitu. Tapi saya hanya ingin share ya, saya pernah ketemu keponakannya Muhammad Yunus. Oh, Muhammad Yunus. Tahu kan yang pemenang hadiah Nobel yang dari Bangladesh. Ya. Yang dia itu Grameen Bank ya, Grameen Bank. Itu kan orang yang dikenal punya konsep ekonomi, membuat bank rakyat lah kira-kira gitu, ya untuk menghilangkan rentenir. Nah, karena dia tahu bahwa dia populer begitu luar biasa di kalangan masyarakat, terus apa yang terjadi? Dia nyalon menjadi pejabat. Saya nggak tahu apa presiden atau perdana menteri ya di Bangladesh itu, mungkin presiden ya. Nah, terus akhirnya dia keluar setelah dia nyoba. Nah, saudaranya saya tanya, kebetulan ketemu di Amerika, itu apa yang terjadi kok dia keluar? Jadi, waktu dia itu jadi aktivis sosial dengan segala inovasi sosial Grameen Bank, yang pada datang itu malaikat-malaikat. Tapi begitu ikut berebut kekuasaan, setan yang pada datang. Dia nggak betah gitu. Nah, kalau saya kok mimpi Indonesia ke depan apa? Perbanyak komunitas kayak gini. Tentu pemerintah yang bagus itu kita harapkan, tapi nggak semua orang harus ikut berebut kekuasaan. Karena area sana ini lagi kena musibah, asosiasi setan lebih kuat daripada asosiasi malaikat. Kalau Anda ke sana dengan niat Anda kuat sekarang silakan. Tapi apa iya semua orang harus ke sana? Harus ke sana. Nah, kita siapkan orang yang kuat, mau melawan itu saya setuju. Tapi buat teman-teman yang lebih percaya jalur ini, teruskan di sini aja. Udah kita perkuat social network seperti ini. Dan ada bupati baik, tentu kita alhamdulillah. Tapi ada bupati brengsek nggak ngaruh. Gitu loh. Ya. Karena Banjarnegara ini unik, Pak. Karena teman-teman kalau lingkungan semangat lah ya, semangat dan lain sebagainya gitu kan, seperti itu. Tapi saat ini Pak Imam, Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya itu bisa dikatakan nomor 2 paling bawah ya Pak, se-Jawa Tengah ya Pak Imam. UMR-nya terendah Pak Imam. Se-Indonesia. Se-Indonesia Pak ya Pak. Se-Indonesia. UMR-nya terendah se-Indonesia. Terus ditambah-tambah terakhir kasus korupsi yang ternyata juga termasuk di Jawa Tengah ini termasuk yang tinggi ya Pak, seperti itu. Terus kemarin kami lihat Pak Imam di Kompas TV terkait Gen Z ya, yang 9,9 juta itu nganggur dan tidak sekolah ya Pak Imam. Nah ini gimana Pak Imam? Maksudnya anak-anak muda di Banjar itu harus seperti apa? Apa yang harus kami lakukan? Ya setidaknya ya Pak Imam, kami nggak mengutuki kegelapan, tapi ya nyalakan lilin kecil lah ya Pak. Gitu. Ada gerakan-gerakan yang bisa berjejaring. Ya kalau saya mau pakai pendekatan politik, tentu betapapun kita frustasi dengan tatanan pemerintahan yang ada, khususnya di Banjar, tetap harus kita upayakan seburuk-buruknya calon yang ada, pilihlah calon yang lebih baik. Calon yang tidak punya reputasi atau lingkungan yang korup. Ngerti kan maksud saya? Oh iya Pak, iya Pak. Nah, masyarakat itu kadang-kadang juga perlu dicerahkan gitu loh. Masa udah jelas ini lingkungannya korup. Betul ya. Pak. Masa terus kemudian ini, ya walaupun tentu yang nyalon juga nggak akan bersih 100%. Karena kan saya bilang, asosiasi setan di setiap mualini. Tapi paling tidak lebih bersih lah. Gitu. Dan lebih diajak mikir untuk gerakan-gerakan seperti ini.
Itu yang pertama. Nah, sehingga uang-uang APBD, uang-uang pendapatan daerah dan juga subsidi atau paling tidak bantuan dari pemerintah pusat untuk menutup itu semua betul-betul efektif. Ya, Gunakan ditargetkan untuk stimulator gerakan. Bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu apa? Uang-uang yang dipakai habis itu konsumtif. Contohnya Pak, seperti apa Pak? Makan siang. Makan siang. Makan siang. Itu konsumtif. Nah, tapi kalau uang konsumtif ini misalnya ya, saya nggak anti 100%. Saya pikir makan siang itu bisa jadi target. Tapi caranya, misalnya, setiap komunitas itu punya community farming. Ya, jadi ada tempat yang dijadikan percontohan pertanian organik yang produktivitasnya tinggi. Gelontorin ke situ duit itu. Kemudian hasilnya dijadikan tempat untuk belajar bagaimana mengolah makanan secara sehat. Karena ingat loh, makan itu hanya bagian kecil, karena itu kan tujuannya nggak hanya kenyang. Tapi gimana kalau kenyang tapi yang dikonsumsi makanan nggak sehat? Iya. Nutrisinya juga harus. Nutrisinya nggak kena. Nah, oleh karena itu hasil bumi dari pertanian organik, Mas, itu gimana caranya diolah di dalam dapur komunitas yang menghasilkan hidangan bernutrisi sehat. Nah, kalau misalnya itu tujuannya untuk stunting, ya kan beda makan siang atau makan sehat buat siswa yang umurnya sudah gede dengan untuk yang stunting itu. Stunting ini kan 1000 hari. Oke, Pak, 1000 hari. Pertama, anak yang 1000 hari. Betul, termasuk ibu hamil. Anak yang ada di perut pun harus diperhatikan. Nah, hidangannya apa untuk orang ini? Jangan-jangan kalau di sekolah, orang yang ini nggak kebagian, yang sebetulnya ini adalah orang paling rentan. Nah, jadi biaya anggaran untuk makan sehat itu dikelola secara cerdas, membangun community farming, membangun community kitchen, membangun meja berkeadilan, meja makan berkeadilan. Karena meja makan tuh kadang-kadang nggak adil. Gimana caranya? Penjelasannya. Ini makanan ini enak buat kita, Iya, Pak. tapi belum tentu buat anak kecil. Ini hidangan tidak berkeadilan, gitu loh, untuk anak-anak. Oh, iya, Pak. Nah, kalau anak yang hidangan berkeadilan kan mikirin, anak ini senang apa? Oh, senang puding. Oh, senang ice cream tapi bergizi baik gitu. Dipikirin. Kalau di dalam rumah tangga, yang selalu dipikirkan yang paling dominan siapa? Bapak. Bapaknya, gitu loh. Mentang-mentang dia yang katanya paling kontributor terhadap tapi kan nggak adil buat anak kecil. Ibu hamil kadang-kadang malah makannya belakangan setelah dijarah oleh bapaknya. Ini patriarki banget ya, Pak? Iya. Nah, itu kan akhirnya ada politik ini. Meja makan yang harus diberesin. Nah, belum lagi politik anggaran rumah tangga. Penghasilan berapa tadi? 85. Iya. Coba kalau betul itu konsisten tiap hari 85.000 loh, Pak. Iya, 85.000 per hari. Siapa coba yang paling awal mengambil jatah 85.000? Laki-laki, Pak. Untuk rokok. Nah, jadi perokok itu sebetulnya karena ini kan zat adiktif ya, yang tidak kompromi, nggak bisa diajak, Mas, tolong jangan rokok. Enggak, ini adiktif. Jadi sebetulnya kemiskinan itu terjadi karena pabrik rokok berhasil meracuni rakyat Indonesia, terutama masyarakat miskin, yang akhirnya mengambil jatah makanan buat keluarga. Politik anggaran itu. Nah, jadi buat kan baru oh iya ya gitu. Padahal Anda perokok. Nah, kalau Anda karena Anda lebih kaya nggak masalah mungkin ya. Tapi buat orang yang penghasilannya pas-pasan, kalau nggak segera dibebaskan dari
candu rokok itu, ya stunting yang akan terjadi. Gitu. Nah, buat perempuan nih supaya adil, perempuan kan juga gincu kadang-kadang lebih penting daripada apa? Daripada gizi anak. Kita pulsa lebih penting. Iya Pak, Ya, kuota Pak. Kuota. Kalau kuotanya ini adalah untuk cari uang, ya buat saya nggak ada masalah. It's okay. nggak Tapi apa-apa. ini kan untuk game. Nah, itu penjahat-penjahat yang dalam segala keterbatasan membuang kuota itu untuk main game. Padahal dia harusnya untuk berjejaring mencari uang untuk keluarganya. Jadi ketidakadilan itu dari atas sampai ke level dapur, bayangin. Struktural ya. Gila. Nah, jadi kalau misalnya nih makan sehat akan digelontorkan, saya sih berharap kalau ini udah jadi keputusan politik, tinggal bagaimana caranya uang-uang itu dibuat percobaan di Kampung Gagot ini buat community farming. Di Kampung Gagot ini dibuat community kitchen, ya. Iya. Nah, nanti ada family kitchen, ada family farming. Kan dari community farming harus ditularkan ke family farming. Ya, di pekarangannya itu juga harus bisa menanam tomat, cabai yang sehat, yang Betul. tanpa pestisida, gitu loh. Nah, community kitchen, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sama-sama memikirkan tentang Nutrisi ya Pak. hidangan, ya, hidangan Iya, bernutrisi, nutrisi. berdimensi tidak bias umur, Iya, tidak iya, iya. bias gender, Iya. gitu loh. Bias gender itu maksudnya gini loh. Ya karena bapaknya yang cari duit, jadi bapaknya kelanganannya nopong gitu, gitu loh. Nah, bapaknya dinikah. Itu bias terhadap laki-laki atau kepada suami. Tapi ada juga bias terhadap dewasa. Orang dewasa karena yang masak kan orang dewasa, anak nggak dipikirkan. Iya Pak. Nah itu sampai ke tadi tentang politik anggaran. Anggaran. Jadi kalau duit yang berapa diperkirakan berapa triliun itu Iya. ya dalam setahun, kalau sekali makan aja udah berapa ratus miliar, dimanfaatkan dengan cara kayak gitu mungkin akan membantu. Tapi kalau nanti yang mengadakan makan, ya kebayang ya, misalnya ambillah paling murah 15.000. Kalau itu pemborong yang akan mengelola, insya Allah pemborong cari untungnya minimal 5.000-nya. Nah, 50% 7.500 ya saya. nah, kebayang nggak apa yang akan Anda sajikan dengan uang yang cuma 7.500 sampai 10.000? Itu jangan-jangan malah Tempe gembus, Pak. orang disuruh kenyang tanpa nutrisi. Tambah rusak Republik ini. Sorry ya, yang sebagai pendukung makan Luar siang. biasa. Makan, tapi mari kita arahkan agar dana yang insya Allah mungkin itu akan tetap ngelontor, tetapi kita arahkan ke jalan yang lebih baik. Iya, Pak. Aku nggak anti-anti banget. Tapi nggak mungkin kan kita menahan, karena itu janji politik. Iya. Gitu. Nah, mudah-mudahan komunitas kayak gini akan mendapatkan manfaat ya, dan akan tumbuh community kitchen, community farming di mana-mana. Nah, itu baru itu akan Berarti kayak ada keseimbangan ya Pak Imam antara kesejahteraan, lingkungan, apa istilahnya Pak Imam? Human eco happiness ya Pak. ya. Jadi antara manusia dengan alam itu menjadi bagian yang berimbang, dan kebahagiaan itu kan nggak hanya manusia, Hewan juga lingkungan harus bahagia. itu bahagia juga. Tanaman aja punya kebahagiaan kan. Nah, tapi yang paling bisa Anda lihat pada saat miara kambing bahagia dengan kambing menderita tuh jelas banget. Coba buat tanya orang peternak tuh. Kalau kambingnya itu diperlakukan secara hewani gitu Iya. kan. Secara hewani ya Pak. Iya. Mas Maman mana Mas? Gitu kan, beda itunya. Dan dia memberi susu lebih banyak, makannya lebih beragam, nutrisinya lebih baik, dia juga akan ngasih lebih banyak. Tanaman sama, disiram, dia akan bahagia, buahnya akan lebih banyak. Jadi sebetulnya happiness itu nggak monopoli hanya untuk manusia, tapi juga untuk lingkungan. Nah, tapi yang menjadi soal adalah boro-boro mikinin lingkungan happiness, untuk manusia aja, mampus aja loh gitu kan. Luar biasa. Jadi ketersesatan kita ini agak parah.
Gitu. Nah itulah yang membuat orang-orang yang merenung ya. Saya cuma mendengarkan orang-orang. Apa ini udah tanda-tanda mau kiamat nih? Karena udah luat kerusakan. Ketua KPU baru aja khotbah terus terbuka kayak gitu tuh kan kontradiksi yang ekstrim menurut saya. Iya. Semua orang punya kelemahan lah. Iya. Tapi Ini terlalu ekstrim ya Pak? ekstrim. Dan udah gitu publicly expose, terekspos ke publik sehingga kita nanti jangan-jangan kebal terhadap moral-moral yang seperti itu. Biasa kayak gitu. Padahal Jadi menjadi pembiasaan ya Pak Imam? Iya, akhirnya normalisasi Normalisasi ya Pak. normalisasi terhadap apa kekeliruan ekstrim dan nggak ada sanksi yang juga ekstrim. Akhirnya ya udah kita memang apatis jadinya ya Pak? ya bagaimana Anda bisa menjustifikasi indeks korupsi kita termasuk yang tertinggi, tapi pada saat yang sama masjid kita di negara di seluruh dunia yang terbanyak. Banyak. Itu bagaimana Anda bisa menjustifikasi? Sekarang orang lagi demam menghafal Al-Quran, tapi pada saat yang sama IQ-nya termasuk terendah di Asia Tenggara ini. Terendah lah. Ya ada satu yang lebih rendah, Timor Leste. Timor Leste. Nah itu kan apa yang harus dilakukan? Kan harus ada terobosan. Nah siapa yang melakukan terobosan? Mengharapkan sebuah kebijakan top down? Nggak bisa. Oleh karena itu, menurut saya keluyuran di tengah usia yang menginjak 65 tahun nih, Iya. itu siapa tahu di era-era masa akhir ini aku bisa ikut dapat teman-teman yang lebih muda ya. Masa akhir apa ini Pak? Masa akhir hidup, Oh. gitu kan kita nggak tahu. Kirain rezim. Oh saya Ini ini dikirain masa akhir rezim Pak. Rezim pemerintah. masa akhir hidup saya ini kan orang bisa prediksi ya. Saya kemarin reuni SMA ya, terus didata gitu. SMA-nya di mana Pak? Di Jakarta. Oh Jakarta. Lalu Pak Imam SD-nya ya Pak Imam yang di Banjar ya? Ya, SD, SMP-nya di Jakarta. SD-nya pun separuh di Jakarta. Jadi saya di sini nih sampai kelas 2 SD. Ya kan? Tapi betapapun ujung ganggang laut mengembara, Iya. tapi akarnya kan tetap terhunjam di dada bunda. Jadi walaupun saya udah mengembara kemana-mana kan, ya saya beruntung banget sebagai orang desa di Banjarnegara, saya bisa SMA di luar negeri. Itu kan anugerah buat saya. Luar biasa Pak. Kalau itu saya dari keluarga kaya mungkin itu biasa, tapi kan saya juga bukan keluarga saya. Bahkan seluruh harta waris di Banjarnegara ini saya jual untuk sekolah. Jadi Pak Imam, Jadi saya di sini tuh nggak punya tanah leluhur karena udah kelanjur dijual. Itu untuk sekolah di Amerika ya Pak? untuk sekolah lah, karena waktu itu kan untuk hidup aja kan nggak mudah ya. Jadi Pak Imam, saya orang Merden pertama yang sekolah di Amerika ya Pak? Aku nggak tahu, Ya. tapi saya SMA waktu itu pertukaran belajar di Amerika kan. Terus setelah AFS ya Pak? ya, terus setelah saya di UI S2 ya pakai beasiswa juga di Amerika, nyambung ke S3 gitu loh, kira-kira gitu ininya. Di mana Pak? Universitas di Kalau S2-nya itu di Kansas State University. Kansas State University. Nah, terus S3-nya di Brown University. Itu saya juga beruntung termasuk sekolah yang bagus. Ya Pak. Iya. Nah, jadi saya bisa ngukur lah betapa terbatasnya otak saya gitu kan, kira-kira gitu. Karena kalau saya nggak pernah sekolah nginjak paling bagus kan saya nggak bisa ngukur. Sebenarnya ini standarnya kayak apa. Dan alhamdulillah selama berapa tahun saya di situ, saya tamat, saya pingsan, betul-betul pingsan, Pingsan Pak. kolaps. Karena tiap hari harus begadang. Kalau orang pinter kan nggak cepet baca buku langsung bisa paham gitu. Kalau saya 2 kali 3 kali baru paham. Nah jadi nggak efisien. Makanya pentingnya gizi itu di situ. Nah mungkin saya dulu terlalu sering disuruh prihatin kali ya makannya tuh, suruh mutih segala macam. Jadi karbo terus. Padahal protein kan penting untuk
Nah, untung ibu saya dulu selalu ngasih kacang hijau gitu kan, jadi lumayan lah. Tapi teman-teman saya banyak yang itu pun mungkin nggak cukup ya. Wong zaman dulu kan tahun 60 kan semua orang menderita gitu. Nah sekarang menurut saya saatnya kita jangan ya nutrisi lah, kayak aku Mas Maman itu yang orang ngurusin kambing. Dia udah ngomong, wow harus ada serat hijauan, harus ada karbonnya, harus ada proteinnya. Itu detail dia loh. Untuk kambing ya? Untuk kambing. Masa untuk manusia itu nggak pernah disebutkan. Itu menurut saya bias kambing. Bayangin loh. Untuk anaknya sendiri dia nggak pernah ngomongin tentang kayak gitu. Luar biasa. Nah, ini kayaknya kalau kita lanjutin bisa 2 jam lagi nih ya. Padahal narsumnya ini luar biasa sekali. Asli Banjarnegara, lulusan Amerika, dan sekarang kembali lagi ke Banjarnegara untuk mengangkat isu-isu yang sedang ini ya Pak. Mudah-mudahan ada. Tapi tetap masih ada optimisme ya Pak. Kalau saya nggak ada optimisme, ngapain saya datang ke sini? Kita tinggal berdoa kan gitu. Kalau waktunya kan tinggal berdoa aja lah, mudah-mudahan Tuhan tidak memberi azab, mudah-mudahan kayak gitu. Tapi justru la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan nasib kita ini ya tergantung dari kita sendiri kan gitu. Nah, oleh karena itu betapapun jarak tembak ruang tembak itu sempit, tetap aja kan harus ditembak. Coba aja belajar dari pemain bola tuh. Kan dari samping sempit banget, tapi karena itu satu-satunya kesempatan yang harus tembak aja kita. Nah, ini kita mencari kesempatan menembak walaupun ruangannya sempit banget sekarang. Terus terang aja. Kenapa nggak sempit? Merica udah 90%-an lah. Itu hampir penuh Pak. Terisi sedimentasi. Prediksinya tahun 2025 penuh. Nah, sementara tanggulnya ternyata itu tanggul yang bukan cor tapi tumpukan batu. Artinya nggak pegangan. Nah, kalau itu semua lumpur masuk, ya listrik yang selama ini menerangi Jawa Bali itu selesai. Padahal itu green energy ya Pak? Itu green energy. Artinya apa? Kita tergantung pada batu bara Kalimantan, batu bara Sumatera. Tapi apa yang terjadi? Kalau itu aja masih mending. Tapi kalau terjadi bandang karena di atas longsor dan kemudian diikuti sedimen, kalau toh tanggul masih kuat, dia loncat. Jadi nggak ada fungsi bendungan lagi ya Pak? Air tinggal ngalir aja. Jadi loncat. Kayak gini. Nah, kalau loncat itu masih kuat bendungannya, masih untung. Jadi kayak air terjun gitu. Iya Pak. Tapi ini kan punya kekuatan yang terbatas. Kebayang nggak itu? 120 juta meter kubik. Mungkin akan lebih nih. Itu ngelontor dalam waktu sekejap. Nah, jebol. Enggak, yang kemarin aja cuman flashing sebentar aja Purbalingga Purwokerto udah teriak-teriak lah ini. Ya, itu. Nah, studinya ada. Dia melebar ke kanan ke kiri, menggenangi sawah, dan juga fasilitas tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtila fil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu ustadz saya dulu waktu di Merden. Nah, ini ya sebenarnya penciptaan langit dan bumi ya, siang bergilirnya malam dan siang, ada tanda-tanda buat orang yang berakal. Nah, saya menggunakan ayat ini ayat nih. Buat kita yang berakal, tahu bahwa ini akan terjadi. Nah, tapi kita berhadapan dengan orang yang punya kewenangan, punya kebijakan, punya uang, yang sumum bukmun umyum fahum layak cium. Udah micak bisu. Gitu loh. Tapi kan kita ikhtiar. Karena apa? Membuat dia itu dapat hidayah atau tidak, mau apa enggak memperhatikan isu ini, itu kita tetap berusaha, tapi keputusannya ya Tuhan. Aku nggak berani lagi untuk mencerca ya, karena jangan-jangan ini adalah cara Tuhan untuk apa?
ayat-ayat kauniyah ya Pak? Ya, untuk membuat kita ini menjadi sadar bersama. Katanya kalau udah diberi peringatan ya berkali-kali ya nggak ada sadar juga, ya udah kayak Nabi Nuh umatnya, kayak Nabi Lut. Ngeri nggak itu? Banjir bandang ya. Nah, tapi menjadi soal adalah kita ikut menjadi bagian korban. Makanya sebelum itu terjadi, Mas, ayo genjot sebelum jadi umatnya Nabi Nuh atau Nabi Lut. Iya Pak. Nabi aja tetap aja dihajar gitu umatnya kan, karena saking susahnya diomongin, termasuk istri dan anaknya lagi-lagi kan. Iya. Istri Nabi loh dihajar juga. Nah ini saya pikir mari kita sama-sama tekadkan itu ya. Kan tadi saya dapat ceramah juga, ini gerakan lingkungan tuh basisnya bukan ekonomi aja, tapi basisnya adalah nilai-nilai agama. Kurang apa nilai-nilai agama di negeri ini yang harusnya disosialisasikan. Tapi masalahnya kan nggak nyengkram gitu loh. Nah, betul Pak. Nilai agama yang dikaitkan dengan teologi lingkungan itu nggak nyengkram. Gimana caranya supaya nyengkram? Gitu loh. Supaya kedungan permanen ini bisa lepas. Kedunguan permanen. Ya, terima kasih Pak Imam. Ini. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi lebih semangat. Siap. Pak Imam, terakhir Pak Imam untuk menutup, adakah buku referensi untuk anak-anak muda di Banjarnegara untuk dibaca Pak? Judul buku yang saya baru aja beli buku tadi dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa Pak. Namanya Environmental Sociology. Nah, environmental. Nanti Ya, bukunya agak nggak terlalu tebal, tapi menurut saya itu buku itu mudah sekali dipahami, ya. Dan terus terang saya nanti kalau bisa saya tunjukkan ya, anunya bukunya itu. Kan sekarang ngebuat teman-teman yang bahasa Inggrisnya terbatas pun udah bisa dengan mudah kan. Iya Pak, betul. Nah, terjemahan, nah itu dibaca ya, secara teoritis gitu. Nah, tetapi untuk gerakan-gerakan entrepreneurship ya, itu banyak sekali referensi bagaimana orang-orang kreatif, inovatif selama ini kan didominasi oleh bisnis entrepreneur, orang kreatif tapi untuk kemakmuran dirinya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah social and environmental entrepreneur, orang-orang kreatif, inovatif, tetapi untuk menghasilkan social and environmental benefit. Jadi keuntungan sosial dan keuntungan lingkungan. Itu yang kita butuhkan. Ya, terima kasih sekali Pak Imam. Ada di Serayu Network Podcast. Semoga bisa menginspirasi lagi banyak orang dan semakin banyak lagi ya Pak Imam nanti titik-titik yang berkolaborasi, dan kata Pak Imam masih ada harapan ya dan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.